melanjutkan part selanjutnya dari film Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven. Noba mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Karena itu masalahnya maka aku tidak akan tinggal lebih lama lagi. Lagi pula mereka pasti punya cara untuk menemukanku. Ayo pergi. Setelah banyak penundaan itu saatnya bagi kita pergi ke Jurang Kutub. Ucap Xiaoyan matanya menjadi serius. Tujuannya pergi ke Jurang Kutub kali ini selain untuk meningkatkan kekuatannya. Dia juga ingin menemukan sosok yang memiliki tubuh keabadian fisik seperti Yuan Shen. Hanya saja terobosan tubuh aslinya sedikit lebih lambat. Setelah Xiaoyan mempelajari energi dunia dari Ratu Chen Yuan, dia benar-benar mengerti bahwa jika dia ingin menerobos ke ranah keabadian kaisar, akan sangat sulit baginya jika sepenuhnya mengandalkan sumber daya alam. Hanya setelah mendapatkan energi dunia itu mungkin Xiaoyan dapat menerobos ke ranah keabadian kaisar dalam waktu singkat. Selain itu syarat dari ranah keabadian kaisar setidaknya kekuatannya harus mencapai puncak bintang 9. Namun kekuatannya saat ini hanya di tahap tengah dari Dewa Bintang 7. Jadi bisa dikatakan masih jauh dari puncak Dewa Bintang 9. Tetapi setelah memasuki dunia Xuanyin ini, Xiaoyan menemukan beberapa hal yang baik untuk kultivasi tubuh aslinya. Saat ini fondasi sumber Daoqi di meridiannya sudah mencapai 48 juta. Dan ada jarak 6 juta sebelum menerobos ke tahap selanjutnya dari Dewa Bintang 7. Adapun malam petaka dewa itu, Xiaoyan juga sangat tertarik akan kelanjutannya. Dia ingin melihat perang kuno yang akan ditunjukkan oleh malam petaka dewa berikutnya. Itu karena sejauh ini Xiaoyan belum tahu banyak tentang sejarah dunia sensi. Jadi dia berharap untuk menerobos Dewa Bintang 8 dan memasuki medan perang kuno. Mungkin kali ini dia bisa mendapatkan informasi yang berguna. Setidaknya dia bisa melihat beberapa hal penting dari dunia sensi di zaman kuno. Dengan cara itu Xiaoyan juga bisa melihat bagaimana invasi itu terjadi. Dan kemudian dia akan tahu apa yang bisa dia lakukan ketika dunia Taisu menyerbu dunia sensi. Selain itu, meskipun Xiaoyan saat ini berada di dunia Xuanyin, tetapi dia juga memantau perkembangan di Istana Surga Manusia. Lebih tepatnya adalah mencuri beberapa informasi dari kesadarannya yang tersembunyi di tubuh Keijun. Istana Surga Manusia masih dengan mati-matian mencari Xiaoyan di setiap penjuru dunia sensi. Dan pencarian semacam ini sangat melelahkan bagi Istana Surga Manusia. Sehingga seiring berjalannya waktu semakin banyak orang yang percaya bahwa Xiaoyan telah mati. Bahkan berita tentang kematiannya juga sampai di telinga Jin Taiwei dari Aliansi Abadi. Secara alami Jin Taiwei tidak akan meragukan berita dari Istana Surga Manusia. Apakah dia mati? Sangat disayangkan kematianmu bukan dari tanganku sendiri, gumam Jin Taiwei. Setelah selesai berbicara, sudut mulutnya perlahan naik. Jin Taiwei telah melalui luka panjang karena disebabkan oleh Xiaoyan. Butuh waktu lama baginya untuk memulihkan lukanya. Dan kini kekuatannya tampaknya telah meningkat lagi. Xin kembali ke tempat Xiaoyan. Pada saat ini di suatu tempat mata air Gunung Peri terlihat sosok Xiaoyan sedang duduk bersila. Tidak lama kemudian sosok Wuzan datang dari kejauhan lalu berdiri di sampingnya. Superstar batang surgawi sudah diatur dengan benar. Sekarang kita bisa berangkat, ucap Wuzan. Xiaoyan perlahan berdiri, lalu menepuk kelinci Bingyun saat berkata, "Ya, terlalu lama di sini juga membosankan. Sudah waktunya pergi," ucap Xiaoyan sambil duduk bersila di punggung kelinci Bingyun. Wuzan juga mengikuti Xiaoyan dan berniat menaiki punggung kelinci Bingyun. Namun sepasang mata merah kelinci Bingyun langsung menatapnya dengan tajam. Hal ini membuat Wuzan tertawa pahit. Jadi dia hanya bisa terbang sendiri dan mengikuti di belakang kelinci Bingyun. Detik berikutnya mereka berubah menjadi pelangi panjang dan menghilang di kehampaan. Seberapa jauh tempat ini dari Jurang Kutub? Tanya Xiaoyan masih tidak tahu tentang sikon dunia Xuanyin. Kehampaan di sini berbeda dari kehampaan sensi. Di sini hampir tidak ada badai kehampaan. Jadi siapapun bisa bergerak di kehampaan tanpa menggunakan batra. Wuzan lalu berkata, tempat itu tidak terlalu jauh. Jika tidak ada hambatan seharusnya kita bisa tiba dalam waktu 2 tahun. Ucap Wuzan. Apakah menurutmu akan ada hambatan yang tidak terduga di sepanjang perjalanan? Tanya Xiaoyan setelah hening sejenak. Entahlah, aku tidak bisa memastikannya. Ucap Wuzan tersenyum kecut. Tunggu dulu, aku merasa bahwa hambatan itu akan segera mendatangi kita. Ucap Xiaoyan sambil melihat ke arah tertentu. Setelah mendengar kata-kata itu, Wuzan segera melihat kehampaan di sekitarnya dengan waspada. Kekuatan jiwanya secara alami tidak sekuat Xiaoyan dan dia tidak merasakan aura apapun. Aku sama sekali tidak merasakan sesuatu yang tidak biasa.
Ucap Wuzan setelah memastikan bahwa tidak ada aura lain di sekitarnya. Pergilah ke arah timur. Mereka ada di sana. Selesaikan mereka dengan cepat. Ucap Xiaoyan. Apakah kamu yakin? Ucap Wuzan melihat ke arah timur dengan curiga. Namun ketika dia melihat bahwa Xiaoyan tidak bercanda, dia hanya bisa menganggukkan kepalanya lalu melesat ke arah timur. Setelah beberapa saat kemudian Wuzan muncul kembali membawa 2 kepala di tangannya. Apakah mereka dari pemburu dewa? Tanya Xiaoyan. Ya, kepala dewa bintang 8 dan kepala dewa bintang 9 dari pemburu dewa. Tampaknya mereka telah mengikuti kita untuk sementara waktu. Jadi aku membunuhnya untuk menghindari kebocoran lebih lanjut tentang keberadaan kita. Ucap Wuzan. Xiaoyan mengangkat alisnya sedikit. Awalnya dia mengira bahwa Wuzan adalah penakut yang takut pada aula pemburu dewa. Apakah kamu tidak takut balas dendam dari aula pemburu dewa? Tanya Xiaoyan tidak bisa menahan diri karena penasaran. Aku takut. Tentu saja aku takut. Tapi jika mereka benar-benar mengejar kita dan menemukan bahwa aku berjalan bersamamu, bukankah hal itu lebih menakutkan? Ucap Wuzan berkata dengan sedikit marah. Dia hanya bisa melakukan ini, yaitu menghancurkan mayat dan menghapus jejak yang tersisa agar tidak diketahui. Xiaoyan tersenyum kecil. Dia berkata, kamu memiliki pemahaman yang baik, maka kamu harus menyembunyikan identitasmu. Ucap Xiaoyan. Setelah selesai berbicara, kekuatan jiwa Xiaoyan melindungi aura Wuzan. Seperti yang diharapkan, kamu memiliki jiwa kuat di tingkat domain. Ucap Wuzan juga sedikit terkejut. Lupakan saja, aku bisa merasakan ada beberapa orang lagi dari arah utara. Tapi kamu jangan khawatir. Dari apa yang aku rasakan seharusnya tidak ada orang di ranah keabadian Kaisar. Ucap Xiaoyan lagi sedikit mengerinyit. Segera setelah mendengar kata-kata itu, sosok Wuzan dengan cepat bergerak. Tetapi ketika dia hendak menuju ke arah utara, tiba-tiba saja Xiaoyan menghentikannya. Tunggu sebentar, ucap Xiaoyan. Wuzan tertegun sesaat dan menatap Xiaoyan dengan bingung. Apakah kamu tidak ingin aku membunuh mereka? Atau aku harus melakukannya lebih dari itu? Tanya Wuzan. Tentu saja musuh yang mengganggu kita harus dibunuh. Hanya saja aku selalu tidak bisa melupakan satu hal ketika membunuh. Ucap Xiaoyan. Aku tahu, aku belum menghapus jiwa mereka bukan? Ucap Wuzan. Bukan itu. Ini tentang hal yang bisa menghilang jika kamu tidak segera mengambilnya. Ucap Xiaoyan. Aku benar-benar tidak mengerti. Ucap Wuzan dengan bingung. Xiaoyan melirik Wuzan dengan serius. Dia berkata, jangan hancurkan cincin mereka ketika kamu sudah membunuh. Meskipun kamu tidak menginginkan cincin itu, tetapi aku membutuhkannya. Ucap Xiaoyan. Mendengar kata-kata itu, sontak Wuzan tertegun di tempat. Dia tidak menyangka bahwa ekspresi serius dan kalimat bertele-tele Xiaoyan sebenarnya hanya untuk cincin penyimpanan. Wuzan bahkan sangat curiga saat ini apakah Xiaoyan keabadian Kaisar atau bukan. Alasannya bukan karena Wuzan meremehkan kekuatan Xiaoyan. Tapi dia sangat yakin bahwa seorang keabadian Kaisar tidak akan kekurangan sumber daya. Namun Wuzan tidak banyak membantah. Setelah diomeli oleh Xiaoyan, dia melesat lagi ke arah utara. Dan ketika dia kembali, kali ini dia tidak memegang kepala musuh. Tetapi dia memegang beberapa cincin penyimpanan di tangannya kemudian melemparkannya ke arah Xiaoyan. Oh, panennya tidak terlalu buruk, ucap Xiaoyan sambil tersenyum. Pada saat ini Wuzan mengerutkan keningnya, seolah-olah dia sedang memikirkan sesuatu di dalam benaknya. Ada apa denganmu? Apakah kamu terluka? Tanya Xiaoyan. Tidak, aku hanya sedikit khawatir, ucap Wuzan menggelengkan kepalanya. Saat ini Wuzan sepenuhnya menjadi anak buah handal untuk Xiaoyan. Ada banyak pengejar dari pemburu dewa dan semuanya diselesaikan oleh Wuzan. Xiaoyan lalu berkata, apakah kamu tahu tujuan yang sebenarnya dari pemburu dewa yang mengikutiku? Tanya Xiaoyan. Wuzan semakin mengerutkan kening setelah mendengar kata-kata itu. Seolah-olah ada sesuatu yang tidak dapat dia katakan dengan pasti. Namun Xiaoyan sepertinya tahu sesuatu. Dan segera dia menepuk kelinci Bingyun agar berhenti. Setelah itu Xiaoyan melihat kehampaan di sekitarnya dan berkata lagi, alasan mengapa aula pemburu dewa bisa menemukan kita seharusnya bukan karena apa yang tersisa pada kita. Aku telah mengamati dengan cermat bagian ini. Pemburu dewa yang datang dalam pengejaran ini semuanya muncul di beberapa tempat kita tinggal sebelumnya. Hal ini sudah menjelaskan bahwa mereka seharusnya memiliki semacam metode mata-mata. Tapi mereka hanya bisa mengikuti jejak kita. Kamu seharusnya tahu detailnya. Apakah ada formasi besar di sini? Tanya Xiaoyan menoleh untuk melihat Wuzan. Jika itu seperti tebakanmu, seharusnya mereka menggunakan formasi besar penggeseran awan tipis. Itu adalah formasi terkuat dari aula pemburu dewa. Tidak heran mengapa para pemburu dewa ini tahu persis posisi kita. Itu pasti karena formasi besar ini. Dan begitu kita dikunci oleh formasi ini, maka situasi kita akan sangat berbahaya.
Ucap Wuzan mengungkapkan kekhawatirannya. Oh, jadi itulah alasannya mengapa kamu tidak ragu-ragu untuk melenyapkan para pemburu dewa yang mengejar kita. Apakah karena adanya formasi ini? Tanya Xiaoyan menatap Wuzan. Itu memang benar. Tapi biasanya aula pemburu dewa tidak menggunakan formasi ini dengan sembarangan. Formasi ini harus menggunakan kekuatan dari keabadian kaisar yang kuat. Dan konsumsi sumber daukinya sangatlah besar. Tetapi bukan masalah besar untuk melacak kita melalui formasi ini. Jadi aku sarankan untuk tidak berhenti bergerak. Jika benar aula pemburu dewa sedang melacak kita dengan formasi penggeseran awan tipis ini, aku khawatir bahwa penguasa aula mereka akan datang dengan segera. Ucap Wuzan berkata dengan ekspresi serius. Sebelumnya dia tidak yakin oleh tebakannya. Tapi sekarang dia tidak menyangka bahwa pemburu dewa akan benar-benar menggunakan formasi ini. Xiaoyan lalu berkata, apakah itu benar-benar formasi besar? Tetapi jika itu adalah formasi, sepertinya aku bisa mengatasinya. Ucap Xiaoyan. Setelah selesai berbicara, dia menggoyangkan tubuh tahanan roh yang berpura-pura tidur di balik lengan jubahnya. Kamu mulai lagi. Kamu selalu meremas tenagaku. Kamu benar-benar mengerikan. Bagaimana mungkin ada orang seperti dirimu? Ucap tahanan roh mengutuk marah dan terbang keluar dari lengan jubah Xiaoyan. Kenapa kamu berpura-pura tidur? Tidak masalah jika kamu tidak dapat merusak formasi besar ini. Lagi pula apa yang bisa kuandalkan dari makhluk kecil sepertimu? Jadi kamu tidak perlu mengeluh di sini. Ucap Xiaoyan dengan dingin. Ketika mendengar kata-kata itu, tahanan roh menatap Xiaoyan dengan ekspresi wajah kesal. Lalu berkata dengan acuh tak acuh. Ini sungguh lelucon yang luar biasa. Tidak ada formasi besar di dunia manapun yang tidak bisa aku hancurkan. Mengerti? Ucap tahanan roh. Aku tidak percaya kata-katamu. Ucap Xiaoyan. Kamu sungguh sudah menghinaku. Kalau begitu biarkan master ini melihat formasi seperti apa itu. Dan aku akan menunjukkannya kepadamu bagaimana cara memecahkan formasi itu. Ucap tahanan roh. Setelah selesai berbicara, cahaya biru di matanya yang besar melonjak menuju kampaan di suatu tempat. Dan tiba-tiba saja muncul formasi misterius yang terlihat dengan mata telanjang di kampaan yang jauh. Ketika Wuzan melihat formasi besar itu muncul, sontak pupil matanya tiba-tiba menyusut. Dan dia segera berkata, aku pernah melihat keabadian kaisar dari pemburu dewa mengendalikan formasi ini sekali. Dan itu persis sama seperti ini. Ucap Wuzan. Dia akhirnya bisa mengkonfirmasi bahwa ini adalah formasi besar menggeser awan yang dia katakan sebelumnya. Xiaoyan lalu berkata, apakah itu berarti pemburu dewa di ranah keabadian kaisar dapat mengendalikan formasi ini untuk membunuh? Tanya Xiaoyan. Jika benar seperti yang dipikirkan Xiaoyan, seharusnya Meng Dan sudah menggunakannya ketika bertarung dengannya. Wuzan lalu berkata, aku tidak tahu banyak tentang itu. Aku hanya tahu bahwa formasi ini membutuhkan pengguna yang kuat seperti keabadian kaisar. Mata formasi ini ada di dalam aula pemburu dewa. Tapi aku yakin jika hanya satu keabadian kaisar saja akan sangat sulit mengendalikan formasi ini. Ucap Wuzan. Jadi seperti itu. Artinya bala bantuan yang dipanggil Meng Dan lebih dari satu keabadian kaisar. Sehingga mereka dapat mengaktifkan formasi besar ini untuk melacak dan membunuhku. Ucap Xiaoyan menyipitkan matanya. Wuzan mengangguk sedikit. Memang seharusnya ada kemungkinan seperti itu. Lalu apakah formasi besar dari aula pemburu dewa ini mencakup seluruh alam Xuanyin? Tanya Xiaoyan sedikit mengerinyet. Formasi sebesar itu sangat mirip dengan formasi di tanah hukuman dewa. Jika ini masalahnya maka ancamannya tidaklah kecil. Wuzan lalu berkata, ancaman nyata dari aula pemburu dewa memanglah formasi penggeseran awan ini. Aku ingat bahwa pernah ada kultivator di ranah keabadian kaisar langkah ketiga. Dan beberapa keabadian kaisar di langkah pertama yang musnah karena formasi ini. Ucap Wuzan berkata dengan sungguh-sungguh. Xiaoyan langsung mengerinyet. Mampu membunuh orang kuat di langkah ketiga sudah cukup untuk menunjukkan betapa kuatnya kekuatan formasi ini. Namun tepat ketika Xiaoyan sedang berbicara dengan Wuzan, tiba-tiba saja cahaya biru dari mata besar tahanan roh menembak lurus. Itu menabrak formasi besar yang sudah muncul di permukaan dan benar-benar merusaknya. Segera ada tawa bangga dan liar dari tahanan roh. Hahaha, hanya itu saja, teriak tahanan roh dengan arogan. Dia menatap Xiaoyan tanpa henti. Aku bisa memecahkan formasi kelas 3 ini dalam hitungan menit. Sekarang kamu tahu betapa kuatnya master ini. Cepatlah, katakan padaku bahwa kamu mengagumiku. Teriak tahanan roh dengan wajah acuh tak acuh. Adapun Wuzan matanya langsung melotot. Mulutnya terbuka lebar dan dia melihat formasi itu dengan ketidakpercayaan di wajahnya. Bahkan ketidakpercayaannya melampaui kata-kata. Itu karena dia baru saja mengatakan semua yang dia tahu tentang kengerian formasi besar ini. Namun dia tidak menyangka bahwa itu benar-benar dihancurkan dalam hitungan menit.
Pada saat ini mereka melihat awan tipis yang dipaksa menjauh karena tembakan tahanan roh. Itu seperti mata besar yang telah kehilangan targetnya. Dia terus mencari keberadaan Xiaoyan dengan mata bingung. Apakah ada cara untuk menghapus keberadaan kita melalui formasi ini? Tanya Xiaoyan pada tahanan roh. Tentu saja bisa. Tetapi kamu harus mengatakan bahwa kamu sangat mengagumi master ini. Ucap tahanan roh menengus dingin. Dia selalu memiliki keinginan untuk membuat Xiaoyan sepenuhnya tunduk padanya. Namun tepat ketika kata-kata tahanan roh jatuh, sebuah jari ditusukkan ke mata besarnya dengan sangat cepat. Dan tahanan roh sangat ketakutan sehingga segera menutup matanya yang besar. Jika kamu tidak mau mengatakannya, jangan katakan. Jangan sentuh mataku, atau aku akan menyerangmu secara pribadi. Ucap tahanan roh buru-buru berkata. Apakah kamu berani menyerangku? Ucap Xiaoyan. Jangan sombong dulu. Aku tidak akan menyerah pada kekuatanmu. Bisa dikatakan bahwa kamu berada di bawahku. Ucap tahanan roh yang kembali menunjukkan kesombongannya. Namun sebelum tahanan roh bisa menyelesaikan kalimatnya, tiba-tiba saja jari Xiaoyan menyerang lagi. Membuat tahanan roh mengelak lagi dan lagi dalam ketakutan. Baik, aku sudah menghapusnya. Keberadaanmu sudah dihapus dari formasi itu. Cepat hentikan jari baumu itu. Teriak tahanan roh. Memang benar bahwa garis-garis seperti mata itu perlahan menutup. Dan Wuzan benar-benar tercengang di tempatnya. Sulit baginya untuk mempercayai adegan ini. Benar-benar diselesaikan. Aku sangat mengaguminya. Ucap Wuzan tanpa ragu-ragu. Hahaha, apakah kau mendengar itu? Dia mengagumi master ini. Kau seharusnya tahu sejak lama. Aku masih tak terkalahkan di dunia ini. Ucap tahanan roh sambil menatap Xiaoyan dengan kesal. Setelah itu dia menatap Wuzan lalu berkata kembali. Kamu anak yang baik. Tuan ini sangat menyukaimu. Baiklah. Setelah aku lepas dari jeratan orang ini, aku pasti akan membawakanmu makanan dan minuman enak. Ucap tahanan roh sambil melirik Wuzan. Xiaoyan mengabaikan perilaku tahanan roh. Setelah melakukan semua ini, dia kembali menepuk kelinci Bingyun dan menyapu ke ujung kehampaan. Sekarang Xiaoyan sudah mengerti mengapa para pemburu dewa itu selalu menemukan jejak mereka. Namun bahaya tersembunyi ini telah dipecahkan oleh tahanan roh. Kalau tidak, begitu eksistensi keabadian kaisar lainnya dari pemburu dewa muncul lagi, maka pertarungan besar kedua tidak dapat dihindari. Dan ini akan membuang banyak waktu berharga Xiaoyan. Apakah kamu tahu kekuatan orang terkuat di aula pemburu dewa? Tanya Xiaoyan kepada Wuzan. Orang terkuat? Memang ada satu orang terkuat di aula pemburu dewa. Dikabarkan bahwa dia sudah mencapai langkah kelima dari Rana Keabadian Kaisar. Dan sejauh ini langkah kelima adalah Rana terkuat di seluruh alam Xuanyin. Ucap Wuzan berkata dengan sungguh-sungguh. Apakah dia pemimpin dari aula pemburu dewa? Tanya Xiaoyan. Mendengar ini Wuzan menggelengkan kepalanya. Dia berkata, ini memang hal yang aneh. Tapi dikabarkan bahwa kekuatan pemimpin aula pemburu dewa tidak terlalu kuat. Kekuatan yang sebenarnya adalah 8 keabadian kaisar yang ada di belakangnya. Dan ke-8 orang ini lebih kuat dari semua anggota aula pemburu dewa. Ucap Wuzan. Dunia Xuanyin tidak kekurangan sumber daya. Apakah orang terkuat dari mereka hanya mencapai langkah kelima dari keabadian kaisar? Tanya Xiaoyan. Kalau begitu biarkan aku menjelaskannya terlebih dulu. Dahulu kala ada pertempuran besar yang mengejutkan seluruh dunia Xuanyin. Aku tidak tahu apakah kamu mengenal Ratu Chen Xianyuan. Dia pernah menjadi yang terkuat di dunia Xuanyin. Dan dikatakan bahwa dia telah menerobos langkah ke-9 dari Rana Keabadian Kaisar. Bahkan dia tampaknya bergerak menuju Rana yang lebih tinggi. Tetapi sayangnya ada beberapa perubahan yang tidak aku ketahui. Dan sejauh yang aku tahu saat ini sang ratu telah mati. Sejak kematian sang ratu ini, tampaknya dunia Xuanyin ini terkena kutukan terlarang. Itu karena kekuatan keabadian yang dapat diserap di sini menjadi sangat terbatas. Dan semua orang mengalami kesulitan untuk terobosannya sendiri. Dikatakan bahwa seseorang mengambil energi dunia dari alam Xuanyin. Namun orang itu sudah mati. Jadi kekuatan keabadian yang ada di sini menjadi tipis. Namun untuk beberapa alasan, aku selalu merasa bahwa tidak lama lagi akan ada peristiwa besar di dunia Xuanyin ini. Ucap Wuzan terus menjelaskan. Persepsinya tidak keluar begitu saja. Setelah mencapai keabadian kaisar, seseorang bisa mendapatkan koneksi halus dengan dunia itu sendiri. Jadi Wuzan dapat memperoleh wawasan tentang sesuatu yang mungkin terjadi. Xiaoyan terdiam ketika mendengar penjelasan dari Wuzan. Itu karena penjelasan Wuzan kemungkinan besar terkait dengannya yang merupakan reinkarnasi Susang. Jadi begitu, orang terkuat di alam Xuanyin ini adalah langkah kelima dari keabadian kaisar. Ucap Xiaoyan. Ya, sejauh yang aku tahu langkah kelima adalah yang terkuat. Tetapi dikabarkan bahwa ada banyak monster tua yang sangat kuat yang tersembunyi di bintang Xiaoyu.
Kekuatan spesifiknya masih tidak diketahui. Tetapi bahkan aula pemburu dewa tidak berani mendekat dengan mudah. Bisa membuat aula pemburu dewa takut sudah menunjukkan bahwa kemungkinan besar ada yang lebih kuat di antara mereka. Ucap Wuzan. Xiaoyan sedikit terkejut ketika dia mendengar kata-kata itu. Itu berarti orang-orang yang bergaul dengannya sebelumnya kemungkinan besar lebih kuat daripada langkah kelima keabadian Kaisar. Xiaoyan benar-benar tidak dapat memastikan hal ini. Tetapi orang-orang ini memang sangat aneh. Dan Xiaoyan benar-benar tidak dapat menilai kekuatan mereka yang sebenarnya. Berdasarkan perhitungan ini, Xiaoyan juga sampai pada kesimpulan yang lebih menakutkan, yaitu pendekar pedang gila yang bisa mengalahkan Jian Xiangyang mungkin lebih kuat dari yang dibayangkan Xiaoyan. Namun Xiaoyan berubah pikiran dan mengingat pertempuran sebelumnya antara Jian Xiangyang dan pendekar pedang gila. Dan film pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Nobas sampai akhir ya. Sampai jumpa.